kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan. Makin besar kekuasaan, makin besar kemungkinan disalahgunakan kekuasaan. Karena itu kekuasaan penyelenggara negara sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu kan tergantung semangat, rakyatnya juga barangkali kehidupan bernegara tidak begitu complicated. Sekarang ini penyelenggara negara itu dianggap orang-orang saleh, orang suci, orang benar, sampai dia berbuat salah. Kalau sekarang masyarakat kita complicated. Dengan dalil seperti yang katakan tadi, power tends to corrupt, penyelenggara negara cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, maka penyelenggara negara itu harus di-watch. Di-watch apa sih namanya? Dipantau terus. Bahkan secara kasar saya mengatakan, kalau dulu penyelenggara negara harus kita percaya sampai dia berbuat salah. Kalau sekarang penyelenggara negara harus kita curigai bahwa dia siap berbuat salah sampai dia melakukan kebenaran. Karena itu lahirlah checks and balances. Nah, check and balances ini tentu memang merupakan kehendak rakyat kalau dia mau protes mau apa. Tapi ada baiknya check balances ini dikonstitusionalkan. Lahirlah beberapa negara, beberapa lembaga-lembaga negara yang boleh dikatakan mengemban prinsip-prinsip check and balances itu. Salah satu antara lain misalnya Dewan Perwakilan Daerah yang bisa mendampingi Dewan Perwakilan Rakyat di dalam perumusan kebijakan undang-undang, di dalam mengawasi jalannya pemerintahan, di dalam menyusun anggaran belanja negara. Ide awalnya seperti itu. Tapi mungkin karena kita belum terbiasa dengan dua lembaga seperti itu, ada kecurigaan DPD ini bisa menjadi cikal bakal dari terbentuknya negara federal. Padahal salah satu komitmen kita dalam membahas perubahan Undang-Undang Dasar 45, negara kesatuan tidak berubah. Ya, sehingga ya mungkin juga kemampuan kita menjelaskan pentingnya DPD dalam sistem negara kesatuan tidak komprehensif, sehingga diterimalah DPD itu tapi dengan kekuasaan yang sangat terbatas. Kekuasaannya mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, sumber daya alam, pembentukan daerah, penggabungan daerah. Mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan itu, ya. Walaupun terbatas, tapi minimal prinsip-prinsip check and balancesnya ada. Ya. Kemudian lembaga negara lain yang juga mempunyai karakter seperti itu adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini fungsinya menurut perubahan Undang-Undang Dasar 45 menguji konstitusionalitas dari undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Jadi bukan proses pemilunya, hasil pemilu. Hasil pemilu itu artinya sebuah kasus bisa masuk ke Mahkamah Konstitusi kalau sudah ada hasil. Ya. Dan yang keempat, pembubaran partai politik. Keempat ini adalah merupakan prinsip-prinsip demokrasi, karena itu diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, Mahkamah Konstitusi ini khususnya kewenangannya menyangkut judicial review, menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu merupakan suatu tuntutan yang sudah lama sebenarnya. Saya lihat dalam dokumen pembahasan undang-undang pokok kekuasaan kehakiman nomor 14 tahun 7 sudah ada itu. Tapi ya mungkin karena pertimbangan situasi pada saat itu dianggap
ini undang-undang hasil dari sebuah perdebatan alot antara lembaga negara DPR dan pemerintah, kok diuji oleh sebuah sehingga tidak. Sehingga selama ini yang kita kenal adalah pengujian ketentuan-ketentuan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nantilah pada saat perubahan undang-undang dasar 45 dipikirkan, diulang, dikaji kembali, dan kita sudah mengatakan memang sudah saatnya ada kekuasaan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Disepakatilah lahirnya Mahkamah Konstitusi itu. Ya. Dengan kewenangan yang seperti saya katakan tadi. Kewenangannya tidak banyak mengalami perdebatan. Yang justru banyak mengalami perdebatan itu adalah strukturnya. Karena sekarang ini ada 9 hakim anggota, ada 3 dari Mahkamah Agung, ada 3 dari pemerintah, ada 3 dari DPR. Ada juga dulu usul yang lain tidak perlu. Ada kamar-kamar seperti itu. Yang jelas orangnya adalah orang-orang yang memahami konstitusi, memahami ketatanegaraan. Ya, tapi dengan mempertimbangkan bahwa yang diuji ini adalah undang-undang, maka sebaiknya adalah diisi oleh orang-orang atau diusulkan oleh orang-orang yang memahami proses lahirnya undang-undang. Tidak perlu usul DPR, tidak perlu anggota DPR. Usul pemerintah bisa saja dari kampus. Usul Mahkamah Agung bisa saja bukan dari Mahkamah Agung, tapi dari Pengadilan Tinggi dan lain-lain sebagainya.